Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan matematika fisika 2. Dan ini adalah video terakhir yang masih membahas seputar sistem koordinat lengkung. Ada beberapa hal yang mau kita bicarakan di sini. Ini ada kita mau membicarakan elemen garis ya, yang pertama, dan pergeseran. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang faktor skala. Ini terkait juga dengan atasnya ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membicarakan tentang operator del atau operator nabla, tapi pada sistem koordinat lengkung. Nah, kita sebelumnya sudah mengenal operator nabla ini. Jadi ada gradien, kemudian ada divergensi, ada rotasi atau curl ya. Tapi pada sistem koordinat kartesius ya, itu di matematika fisika 1. Nah, sekarang kita akan menerapkan ini itu pada sistem koordinat lengkung. Oke, kita akan mulai satu persatu ya, dari yang pertama ini, elemen garis dan pergeseran. Supaya lebih mudah, saya mulai dari sistem koordinat kartesius. Oke, kita buat sistem koordinat kartesius. Nanti kita lanjutkan ke lengkung gitu ya, ke sistem koordinat lengkung. Tapi untuk memudahkan, kita mulai dari sini. Seperti biasa, kartesius ini punya sumbu x dan sumbu y. Ini kasusnya kalau dua dimensi ya. Nanti kita ketiga dimensi, tapi kita mulai dulu dari dua dimensi ya. Tinju suatu titik di ruang ini yang dilabeli dengan x, y. Misalnya titik ini ya. Titik ini dilabeli dengan x dan y. X, y. Ini x, ini y-nya di sini. Oke. Dari titik ini ya, kita akan bergerak mendatar atau searah lengkung koordinat x atau searah sumbu x sejauh delta x. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan bergerak ke sana sejauh delta x. Ya, ini panjangnya ini delta x. Kemudian setelah sampai sini, kita akan lanjut bergerak searah lengkung koordinat y atau searah sumbu y sejauh delta y. Ini lurus ke atas ya, kalau nggak bagus ya, kalau nggak tepat gambarnya nggak bagus ya. Ini delta y. Oke. Nah, berarti akhirnya kita sampai ke titik ini. Oke. Sekarang saya buat garis lurus yang menghubungkan dua titik ini dari yang awal sampai yang terakhir. Ya, lurus ya. Dan ini saya kasih panjangnya namanya delta S. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Karena ini 90. Bentar, ini 90 derajat sudutnya ya. Karena ini segitiga siku-siku, maka akan berlaku seperti ini. Otomatis delta S kuadrat, ini Pitagoras ya. Berlaku delta S kuadrat sama dengan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Oke, ini kalau dua dimensi. Sekarang kita coba lihat satu lagi di kartesius yang tiga dimensi. Tiga dimensi berarti sumbunya x, y, z ya. Tapi sumbu x-nya biasanya saya buat ke sana gitu ya. Sekarang saya buat ke sana ya arahnya ya. Ini supaya enak gambarnya nanti. Ini sumbu x. Kemudian sumbu y-nya itu ke sana, saya buat gini ya. Ini maksudnya tegak lurus gitu ya. Maksudnya siku-siku. Ini sumbu y, kemudian yang ke atas ini sumbu z. Oh, nggak bagus ya. Udah, anggap aja lurus ke atas gitu ya. Ini sumbu z. Oke. Sekarang perhatikan sebuah titik di sini misalnya oke, saya gambarnya di sini aja ya, di sini. Oke. Kemudian dari titik ini titik ini adalah titik x, y, z gitu ya. Nggak usah saya kasih x, y, z-nya, tapi pokoknya ini titik yang dilabeli dengan x, y, z. Kemudian dari titik ini kita akan bergerak searah lengkung koordinat x atau searah sumbu x sejauh delta x, yaitu ke sana gitu ya. Nah, ini sejauh delta x ya. Kemudian kita bergerak searah lengkung koordinat y sejauh delta y ke sana ya. Gini ya kira-kira ya. Ini mohon maaf kalau gambarnya nabrak-nabrak ya. Ini delta y sejauh delta y. Kemudian kita dari sini akan bergerak searah lengkung koordinat z sejauh delta z. Gini ya kira-kira ya. Oh, sampai mepet atas gak apa-apa ya. Ini delta z gitu. Nah,
Oke. Nah, akhirnya dari sini kita sampai ke titik ini ya. Dari sini kita sampai ke titik ini. Seperti tadi, titik pertama dan terakhir ini kalau saya hubungkan dengan garis lurus gini, ini panjangnya saya kasih nama delta S. Dan perhatikan ini sebenarnya garis-garis ini, kemudian ini tuh bagian dari rusuk kubus. Bagian dari rusuk kubus ya. Jadi kalau mau kita gambar kubusnya itu seperti ini maksudnya. Ini kita buat lurus ke atas, lurus ke atas. Bayangkan ya, kubus ya. Nah, kalau gambarnya nggak bagus ya mohon maaf ya. Ini kubus pokoknya gini ya. Kalau mau lengkap ya berarti ini masih ada gini dan begini ya. Oke. Tapi yang merah itu adalah garis yang menghubungkan satu titik di kubus itu dengan titik yang apa namanya ya, di diagonalnya ya, yang di ujung sananya. Ya itulah dari gambarnya itu kelihatan ya. Oke. Dan di sini delta S ini ya, juga berlaku ini ya. Delta S kuadrat itu sama dengan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat plus delta Z kuadrat. Oke. Kenapa seperti ini? Ya. Kalau Pythagoras kan biasanya 2, ini kok ada 3, 1 2 1 2 3 ya. Ya kalau kita perhatikan yang sini dulu, yang ini garis ini dulu. Nah, garis ini nah, itu kan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Sementara ini juga siku-siku ya. Nah, ini sudut siku-siku ya. Sehingga delta S kuadrat itu sama dengan delta Z kuadrat ditambah ini kuadrat. Tapi ini kuadrat itu adalah delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Sehingga delta X kuadrat menjadi delta X kuadrat plus delta Y kuadrat plus delta Z kuadrat. Oke, ini kalau pada sistem koordinat kartesius. Oke. Sekarang hal yang sama seperti ini akan kita terapkan ke sistem koordinat lengkung. Yang paling mudah dibahas pertama itu yang polar, karena polar itu 2 dimensi ya. Ini pada sistem koordinat polar ya. Ini 2D ya. 2 dimensi. Oke, bayangkan ini tapi saya buat sumbunya kartesius dulu ya, yaitu yang sumbu X sumbu Y dulu. Ini sumbu kartesius untuk memudahkan. Nah, bentar. Sumbu X sumbu Y. Oke. Tapi kalau polar pakainya nggak yang ini, tapi yang R dan theta ya. Jadi kalau polar ini kita pakainya R, theta ya. Oke. Sekarang bayangkan sebuah titik atau tinjau sebuah titik yang titik itu punya koordinat R, theta. Jadi titik ini ya, itu sekian ini. Jangan warna merah ya, warna kuning aja ya. Sekian ini itu R, sekian ini itu theta. Oke. Sekarang dari titik ini kita akan bergerak searah lengkung koordinat yang pertama, yaitu lengkung koordinatnya R ya. Kemana itu kalau dari sini ya? Berarti melanjutkan garis ini ya, berarti ke sana sejauh delta R. Oke, coba kita gambarkan ya. Dari situ kita akan bergerak warna biru ya, sejauh delta R ke sini. Ini sejauh delta R. Kemudian dari sini kita akan bergerak searah lengkung koordinat theta ya, sebesar delta theta. Sudutnya itu sudut nanti kita bergerak itu sebesar delta theta. Jadi kita akan bergerak searah lengkung koordinat theta. Kemana itu? Otomatis kita akan bergerak berlawanan arah jarum jam melingkar ya ke sana. Tepat nggak gambarnya? Ini ya, gini lah kira-kira gini ya. Oke. Sehingga kita sampai ke titik ini. Kurang bagus ya. Saya nggak puas dengan gambarnya. Saya ulangi. Nah, gini lah kira-kira gini ya. Gak apa ya, nabrak-nabrak di sini nih. Nah, kita sampai ke titik ini. Oke. Sekarang seperti tadi. Oh, bentar, saya gambarkan dulu. Delta tetanya itu ini ya. Bentar. Kalau saya buat garis lurus ke sana, ya ini delta theta itu ini. Sudut ini ya. Delta theta. Ya bukan panjang ini ya.
Karena ini bukan sudut, kalau panjang ini panjang busur ya. Yang delta theta itu adalah sudutnya, ini sudut sekian ini adalah sudut delta theta ya. Kemudian kita buat garis seperti tadi, garis merah yang menghubungkan titik awal ke titik akhir. Ini saya kasih nama panjangnya itu adalah delta S. Oke, sekarang perhatikan. Kalau tadi berlaku Pythagoras, apakah di sini berlaku bahwa delta S kuadrat itu sama dengan delta R kuadrat, itu ini ya, bentar. Delta R kuadrat ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya, panjang busur ini kuadrat ditambah ini kuadrat, delta R kuadrat tambah panjang busur ini. Panjang busur ini bukan delta theta kuadrat ya. Oke, sebelum saya lanjutkan yang ini, oke. Jadi begini, kalau kita punya lingkaran ya, misalnya ini, kemudian ini pusatnya gini ya, kemudian ini sudutnya itu adalah theta misal, maka panjang busur yang ini ya, panjang busur ini itu adalah R kali theta, R-nya jari-jari ya. Ini panjangnya ini adalah R kali theta. Dengan catatan tetanya dinyatakan dalam radian. Pasti selalu berlaku seperti itu. Panjang busur itu adalah R kali theta. Nah, demikian juga ini. Ini saya hapus lagi, cuma untuk menjelaskan aja ya. Saya hapus lagi. Nah, demikian juga ini. Panjang ini berapa ini? Panjang ini adalah, ini kan bagian dari lingkaran. Jari-jarinya mana? Ya ini. Sekian itu R ya, sekian itu R ditambah sekian itu delta R. Berarti ini adalah, yang ini adalah R plus delta R dikalikan delta theta ya. Delta R tadi ya, kuadrat ditambah R plus delta R kali delta theta gitu ya, dikuadratkan. Enggak, ini bukan sama dengan ya, ini pertanyaan saya. Apakah benar seperti ini, berlaku seperti ini? Kalau tadi kan berlaku Pythagoras ya, seperti tadi. Nah, sekarang apakah ini berlaku ini? Apakah ini berlaku kalau pada sistem koordinat polar? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kan ini bukan segitiga siku-siku ya. Ini kan garis lengkung gitu ya, bukan segitiga siku-siku. Oke, ini 90 derajat memang sudut yang di sini tepat, tapi tidak seperti tadi ya, karena ya kelihatan lah ini bukan segitiga siku-siku. Maka tidak berlaku sistem Pythagoras, tidak berlaku Pythagoras. Oke, dan perhatikan, kalau pada yang ini tadi itu, kalau ini kita buat garis begini ya, ini menjadi persegi itu ya, persegi. Ini sejajar ini ya. Ini sejajar ini. Ini persegi. Sehingga panjang ini itu sama dengan panjang ini ya. Panjang ini sama dengan panjang ini. Demikian juga dengan yang kalau 3 dimensi kan ini kubus ya. Itu panjang ini sama dengan panjang ini. Panjang ini sama dengan panjang ini ya, sama juga dengan panjang ini, sama juga dengan panjang ini, dan seterusnya. Kemudian yang ke atas juga sama panjangnya, ini sama-sama. Tapi kalau seperti yang ini ya, yang ini, kalau mau kita buat seperti itu, kita buat ya. Jadi ini ke sana, ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini. Itu jadinya bukan persegi. Dan perhatikan bahwa panjang ini tidak sama dengan panjang ini. Dan panjang ini, kalau panjang ini kebetulan sama ya, ini dengan ini sama, oke, nggak apa-apa. Tapi nggak sejajar ya, nggak sejajar garisnya. Kemudian panjang ini nggak sama dengan panjang ini, oke. Terus sekarang kita gini, gimana caranya supaya berlaku Kartesius? Pada kasus seperti apa di polar seperti ini tuh berlaku Kartesius, berlaku Pythagoras ya. Pada kasus seperti apa nanti Pythagorasnya itu berlaku. Nah, sekarang perhatikan, kalau delta R-nya itu kecil dan delta theta-nya juga kecil. Kalau delta R-nya kecil, delta theta-nya kecil,
Maka perhatikan, kalau delta R-nya ini kan sekian panjang ya. Kalau kita buat kecil sekali, sekian, pokoknya sangat kecil mendekati 0 lah gitu. Oke, maka nanti panjang ini itu akan dapat dianggap sama dengan panjang ini. Oke, bayangkan ya, kalau delta R-nya itu kecil sekali, maka panjang ini akan dapat dianggap sama dengan panjang ini. Dan kalau delta θ-nya kecil sekali, maka ini boleh saya anggap sejajar dengan ini, sejajar dengan ini. Oke. Atau dengan kata lain nanti kita bisa menganggap ini yang awalnya bukan persegi menjadi persegi. Itu kalau delta R-nya kecil sekali dan delta θ-nya kecil sekali. Oke ya. Oke. Sekarang seperti itu. Oke. Delta R-nya kita buat mendekati 0, mendekati 0, pokoknya kecil sekali ya. Delta θ-nya juga mendekati 0. Dan ini nanti kalau mendekati 0 seperti ini kita tulisnya sebagai dr ya. Ini dr. Kalau delta R untuk yang kecil sekali mendekati 0 kita tulis sebagai dr. Delta θ yang kecil sekali kita tulis sebagai dθ. Oke. Jadi delta R ini saya ganti dengan dr, tapi kecil sekali ya. Kemudian delta θ ini saya ganti dengan dθ. Oke. Nah, demikian juga dengan delta S ini akan saya tulis sebagai ds kalau kecil sekali. Oke, sekarang gambarnya nggak saya ubah ya, gambarnya nggak saya ubah, tetap seperti ini. Tapi bayangkan bahwa delta R ini kecil dan delta θ ini kecil. Karena kalaupun saya ubah gambarnya kecil sekali, kan saya juga nggak mudah menulis tempat yang kecil sekali, kan nggak mudah ya. Saya mau menulis dr dan lain-lain ini menggambar garisnya juga susah kalau terlalu kecil ya. Jadi tetap saya gambar besar gini. Tapi bayangkan ini tuh pendek sekali, mendekati 0. Terus ini juga pendek sekali gitu, sehingga kita bisa menganggap ini adalah persegi meskipun bukan persegi ya. Oke, sehingga untuk kasus yang kecil tadi akan berlaku bahwa satu di sini ya, ds kuadrat itu sama dengan dr kuadrat ini ya, delta R kuadrat ini ditambah dengan ini. Nah, karena ini kecil sekali ya, ini kan menjadi dr ya. dr kecil sekali, maka R plus dr itu dapat dianggap R saja karena saking kecilnya, sehingga ini menjadi nggak usah dianggap delta R nya di situ ya, sehingga menjadi R ditambah R, nah kemudian R kuadrat, R d theta kuadrat ya, R d theta yang dikuadratkan seperti ini. Atau boleh juga saya tulis seperti ini, ds kuadrat sama dengan dr kuadrat plus R kuadrat d theta kuadrat. Oke, perhatikan ini aja, ini kita bisa menuliskan Pythagoras seperti ini kalau kita buat kecil gitu ya. Nah, kemudian sama juga dengan ini kalau delta x kita buat kecil, delta y kita buat kecil, delta z kita buat kecil. Nah, kalau ini aja yang nggak kecil aja berlaku seperti ini, apalagi yang kecil juga berlaku gitu ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Demikian juga dengan yang ini juga berlaku, ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat kalau dibuat kecil ya. Oke. Nah, sekarang panjang garis ini ya, panjang garis ini yang warna merah ini, ketika kita buat ini dd semua karena kecil ya, maka panjang garis merah ini kita sebut sebagai elemen garis ya. Oke, garis merah ini kita sebut sebagai elemen garis. Kenapa kok begitu? Karena nanti kalau ada garis yang panjang itu dia dapat digambarkan sebagai gabungan dari garis-garis yang kecil-kecil seperti ini, atau garis-garis yang kecil disambung-sambung menjadi garis yang panjang. Maka ya pokoknya yang kecil itu kita sebut sebagai elemen garis gitu ya. Oke, jadi ini itu adalah kuadrat elemen garis, kuadrat panjang elemen garis. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat vektor pergeseran. Nah, dari sini kalau kita bergerak ke sana ya, melalui garis merah ini, oke, berarti kita sedang melakukan pergeseran dari sini titik ini ke titik ini. Oke, sehingga vektor ini menjadi vektor kan, kalau pergeseran kan vektor ya. Nah, vektor yang dari sini ke sini ini
itu kita sebut sebagai elemen pergeseran ya. Jadi elemen pergeseran itu vektor ya. Kalau elemen garis ya garis biasa itu, atau elemen panjang garis ya ds tadi ya. Tapi kalau yang vektor ini kita sebut sebagai elemen pergeseran. Ini cuma istilah aja ya, mungkin di buku lain pakai istilah lain silahkan, nggak masalah. Oke, demikian juga dengan ini ya. Ini kalau kita pandang vektornya, maka ini tuh adalah elemen pergeseran. Kalau ininya kecil ya, ini dx, dy, dz. Demikian juga dengan ini. Ini adalah elemen pergeseran. Oke. Dan kalau seperti ini ya, kalau ini kita buat menjadi dx karena kecil, ini kita buat dy karena kecil, dan ini menjadi ds. Ya, ds itu panjangnya ya. Vektornya, yang vektor pergeseran itu kita tulis sebagai ds panah. Atau ds gini ya. ds. Nah, gini aja. ds. Nah, ds ini di sini dapat dinyatakan sebagai ini kan, dx ya, arah i ke sana, dan ini dy arah j ya. Maka ds menjadi dxi plus dyj gitu ya. Demikian juga dengan ini yang 3 dimensi ini ds itu adalah dxi plus, mohon maaf ya kalau tumpuk-tumpuk ya, gambar nggak rapi tulisannya, dyj plus dzk. Nah, kemudian di sini nih, karena ini sudah kita anggap kecil ya tadi, maka seperti persegi ya, maka perhatikan bahwa di tiap titik ini ada vektor basis ya. Kita punya er ke arah sana, kita punya e theta ke arah sana ya. Di sini juga begitu, ini punya er ke arah sana, punya e theta ke arah sana. Dan sebenarnya arah er di titik ini misal ke sana dengan di titik ini yang ke sana itu arahnya nggak sama ya. Arah er itu nggak sama, itu nggak sama. Demikian juga dengan e theta di sini misalnya, e theta dengan di sini ini juga nggak sama arahnya ya. Di sini arahnya e theta nggak sama dengan di sini, tapi karena kita anggap dia tadi seperti persegi ya dan kecil sekali, maka semua arah er nya dianggap sama, bisa. Oke. Dan semua arah e theta dapat dianggap sama karena dianggap sisi-sisi persegi tadi sejajar gitu ya, sehingga dapat dianggap sama, sehingga akhirnya bisa kita tulis seperti ini bahwa ds di sini itu adalah dr arah er ditambah r d theta arah e theta ya. Dr itu ini dr arah er ditambah dengan ini dianggap garis lurus sekarang ya, dianggap garis lurus karena lengkung tapi pendek sekali, itu menjadi lengkungnya nggak kelihatan, ini lurus ya. Ini adalah panjangnya adalah r d theta dikalikan arah vektornya itu, arah basisnya, arah vektor anggota basisnya itu adalah e theta. Oke. Ini ds-nya seperti ini. Oke. Dan demikian juga dilanjutkan sendiri ya. Ini saya kasih contoh 2. Oh, satu lagi ya, satu lagi. Kalau pada sistem koordinat silinder, oke. Kalau silinder kan itu apa namanya? Gini aja ya gambarnya. Oh, enggak malah gini aja ya. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, tapi kita tidak memandang kartesiusnya, tapi memandang silindernya. Jadi kalau ada titik di sini misal, titik ini punya label rho VZ gitu ya. Dan ingat rho V-nya itu semacam di sistem koordinat polar ya. Jadi kalau di polar ada r theta. Nah, di sini r-nya itu rho, theta-nya itu V di bidang XY. Kemudian Z-nya seperti di kartesius biasa Z gitu ya. Nah, dari sini kalau kita bergerak searah rho, searah lengkung koordinatnya rho ya. Oke, misalnya ke sini ya. Ini misalnya ini tuh panjangnya rho ya, panjangnya rho. Kemudian dari sini kita bergerak searah lengkung koordinatnya rho. Kita bergerak ke, pakai ungu aja, bergerak ke sana. Bagus ya.
lurus ke sana ya. Ini panjangnya adalah delta rho kalau panjang, tapi sekarang saya langsung ke, kita anggap ini panjangnya pendek sekali ya. Kita anggap ini pendek sekali meskipun saya gambar panjang. Ini saya tulis d rho. Oke. Kemudian kita bergerak searah lengkung koordinatnya v ke arah sana. Ya v ya. Bayangkan sendiri ya. Oke. Kemudian sekian ini, sorry, nggak bagus ya. Gini, ini dv ya. Sekian ini dv. Oke. Kemudian dari sini kita bergerak lagi searah lengkung koordinatnya z ke atas. Ini adalah dz. Oke, sekarang dari titik ini kita sudah sampai ke titik ini. Oke, dan kita buat garis yang warna merah tadi. Kita anggap ini kecil ya, panjangnya ds. Oke, ini kalau digabungkan bentuknya seperti, bentar, ini tuh bentuknya seperti apa? Irisan keju. Bentar, bisa bayangkan enggak? Seperti irisan keju, benar ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini seperti irisan keju. Oke. Nah, seperti tadi juga panjang ini ya, itu adalah rho dikalikan dv. D rho-nya ini karena kecil sekali, maka rho plus d rho itu, d rho-nya dapat diabaikan gitu ya. Sehingga panjang ini dapat dianggap sama dengan panjang ini, dan panjangnya ini itu adalah rho kali dv. Oke. Saya tulis dulu ya. Ini tuh panjangnya rho kali dv. Rho kali dv. Nah ya. Oke, sehingga panjangnya ds itu kalau dikuadratkan ya, berlaku seperti ini. ds kuadrat sama dengan d rho kuadrat plus rho kuadrat dv kuadrat plus dz kuadrat. Dan ds-nya yang vektor ini ya, ini adalah d rho e rho plus, ini kalau ini rho kuadrat berarti ini akarnya yaitu rho, nggak usah dikuadratkan maksudnya, rho dv ev plus dz, nggak muat ya, dz ez ya, plus dz ez. Nah ini, oke, ini adalah elemen kuadrat elemen garis, kuadrat panjang elemen garis, dan ini adalah elemen pergeserannya kalau ini kita pandang sebagai vektor seperti ini. Oke, dan di setiap sistem koordinat selalu berlaku semacam ini, termasuk pada sistem koordinat permukaan bola. Tapi kalau saya bahas semuanya nanti terlalu panjang ini dan akan bertele-tele gitu ya. Daripada saya bahas semuanya, saya buat ringkasannya nanti untuk yang permukaan bola. Kalau penasaran dicoba sendiri ya, kalau nggak paham ya ditanyakan. Oke, akhirnya kalau kita ringkas berlaku seperti ini. Oke. Jangan perhatikan yang ini ya, jangan perhatikan dulu yang H ini. Yang ini jangan diperhatikan dulu, nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, tapi selalu berlaku ini ya. Ini ds kuadratnya dan ds yang vektor ya. Kemudian ini pada kartesius, ini pada polar, ini pada silinder, ini pada permukaan bola. Oke. Nah, saya hapus lagi. Sorry. Oke, silakan perhatikan ya. Oke, ringkasannya seperti ini. Kemudian kok saya menuliskan h di sini tuh maksudnya apa? Ada h ini ya. Oke. Tadi saya kelupaan sebenarnya. Oke, sekarang saya jelaskan yang itu dulu. Oke, saya jelaskan. Prinsipnya begini. Kalau kita berhadapan dengan sistem koordinat yang pada setiap titiknya lengkung-lengkung koordinatnya itu saling tegak lurus. Saya ulang ya. Kalau kita berhadapan dengan sistem koordinat yang pada setiap titiknya itu lengkung-lengkung koordinat yang melewati titik itu saling tegak lurus, maka pasti akan berlaku seperti ini. ds kuadrat itu sama dengan
H1 dx1 kuadrat H1 kuadrat dx1 kuadrat plus H2 kuadrat dx2 kuadrat plus H3 kuadrat dx3 kuadrat. Pasti akan berlaku seperti ini. Jelek ya. Kebetulan semua sistem koordinat yang tadi kita bicarakan atau yang selama ini kita bicarakan ya, yaitu polar, kemudian silinder, kemudian permukaan bola, kartesius, itu semuanya itu sistem koordinat yang lengkung-lengkung koordinatnya itu saling tegak lurus satu sama lain di setiap titik. Oke, dan itu kita sebut sebagai sistem koordinat ortogonal gitu. Nah, pada sistem koordinat ortogonal selalu berlaku seperti ini. Bentuk ds kuadratnya pasti seperti ini. Dan bentuk ds-nya yang vektor ya, pasti seperti ini. H1 dx1 ex1. Kemudian H2 dx2 kemudian ex2 ditambah H3 dx3 ex3. Oke. Nah, ini dipegang ya, ini penting ya. Ini penting meskipun saya nulisnya di sini tuh nggak bagus ya, karena tulisannya jelek maksudnya. Tapi ini dipegang ya, ini dipegang benar-benar, ini penting ya. Pasti akan berlaku seperti ini. Kita perhatikan kalau misal pada silinder ya, ini seperti ini, ds kuadrat sama dengan d rho kuadrat, dv ada dv kuadrat, ada dz kuadrat. Ini berarti x1-nya itu kan rho ya. Ini x1-nya rho, x2-nya adalah v, x3-nya adalah z. X3-nya adalah z. Oke, berarti ini d rho kuadrat itu adalah dx1 kuadrat. Kemudian dv kuadrat itu adalah dx2 kuadrat, dan ini adalah h2 kuadrat. Oke ya. H1-nya itu ini berarti 1 ya. H1 kuadratnya 1 berarti H1-nya ya 1. Demikian juga dengan ini dz kuadrat ya. Ini dx3 kuadrat, maka H3-nya di sini itu adalah 1 juga. Jelas. Selalu berlaku seperti itu. Mungkin nanti kita gini. Saya boleh sebut ini H1 itu 1 atau saya sebut H rho gitu ya. H1 atau H rho. Kemudian yang H2 ini kan V ya. Saya sebut H2 ini boleh juga saya sebut HV. Kemudian yang H3 ini saya sebut sebagai HZ gitu. Jadi ada rho VZ, juga ada H rho HV HZ. Jelas ya? Atau saya sebut H1, H2, H3 juga nggak masalah. Yang penting paham lah intinya ya. Demikian juga dengan ini ya, ini pada sistem koordinat polar ya. Kalau polar ini berarti koordinatnya kan r dan theta. Oke, maka ini adalah dx1 kuadrat, ini x1 ya, r-nya x1, theta-nya x2. Ini adalah dx1 kuadrat. Ini adalah dx2 kuadrat. Ini ada 1 kan, sama dengan 1 kali dr kan. Nah, 1 sama dengan 1 kuadrat ya, itu adalah H1 kuadrat atau HR kuadrat. Ini juga boleh biar terbiasa ya. Ini berarti H2 atau H theta dikuadratkan. H2 kuadrat atau H theta kuadrat. Jelas ya? Demikian juga. Nah, seterusnya seperti yang tadi. Kalau ini ya biasa ya. Kalau kartesius berarti H1, H2, H3 atau Hx, Hy, Hz itu semuanya satu semua. Nah, dan H1, H2, H3 ini H1, H2, H3 ini, atau boleh juga saya tulis sebagai Hx1 juga nggak masalah ya. Serah ya, boleh saya tulis H1 atau Hx1. Boleh saya sebut sebagai H theta atau HR atau H1, sama aja lah ya. Pokoknya ya saya tulis H1 atau Hx1 nggak masalah. Ini juga boleh saya sebut Hx2 nggak masalah. Nah, masing-masing ini H1, H2, H3 dan seterusnya ini, atau Hx1, Hx2, Hx3, ini kita sebut sebagai faktor skala ya. Jadi hanya ya, H1, H2, H3 itu faktor-faktor skala. Ini faktor skala. Tadi di judulnya yang pertama tadi kan kita mau membahas elemen garis dan pergeseran, kemudian faktor skala. Nah, yang dinamakan faktor skala itu yang ini, yang HHH itu. Nah, jadi ini pada kartesius tuh faktor skalanya ini.
Pada polar faktor skalanya ini ya. Ini Hx, Hy, Hz, ini Hr, Hθ. Ini pada silinder faktor skalanya ini, pada permukaan bola faktor skalanya ini ya, ini. Oke, dan ini khas ya. Jadi pada koordinat kartesius bentuk ds kuadratnya seperti ini dan ds yang vektor ya, vektor pergeseran atau elemen pergeserannya itu seperti ini khas ini. Jadi ini miliknya kartesius gitu. Dengan faktor skala seperti ini khas miliknya kartesius. Polar juga begitu, ini miliknya polar, khas. Kemudian ini faktor skala miliknya polar, ini silinder, ini miliknya silinder, dan seterusnya. Ini permukaan bola, ini permukaan bola. Oke ya, ini penting ini ya, mungkin perlu di screenshot atau di pause, dicatat gitu, pokoknya ini penting ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa kok kita perlu menuliskan ds dan ds kuadrat dan ds seperti ini? Itu manfaatnya apa? Jadi kita itu perlu mencari elemen garis dan atau mengetahui elemen garis dan elemen pergeseran seperti ini. Salah satunya manfaatnya adalah untuk mencari kecepatan kalau ada partikel bergerak di suatu ruang. Nah, misalnya ya, kemudian di ruang itu kita menggunakan sistem koordinat apa gitu, misalnya silinder atau yang lain. Maka untuk mencari vektor kecepatan sesaat di setiap waktu t, di setiap titik gitu ya, itu rumusnya biasanya apa kecepatan kan, dr per dt gitu ya, itu kalau di kartesius biasanya ya. Nah, kalau di sini dr itu sama juga dengan ds ya, sama juga dengan ds. Dr yang biasa kita kenal di kartesius dulu itu dr per dt kan kecepatan ya, turunan posisi. Nah, dr-nya itu sekarang di tempat itu diperankan oleh ds itu, oleh ds-nya. Kenapa kok kita nggak pakai dr per dt seperti biasanya itu? Karena gini, saya jelaskan sedikit. R itu vektor posisi di kartesius biasanya itu. Posisi dapat dipandang sebagai vektor kalau kita menggunakan kartesius ya. Sehingga untuk mencari kecepatan tinggal dr per dt. Tapi kalau pada sistem koordinat yang lain, yang sistem koordinat lengkung, kita tidak semudah itu menganggap posisi sebagai vektor, tapi posisi adalah dianggap sebagai koordinat ya, dilabeli dengan koordinat x1, x2, x3. Nanti jadi kita nggak punya RT gitu ya, nggak punya RT posisi fungsi waktu di sistem koordinat lengkung. Yang kita punya itu adalah nanti adalah x1 fungsi t, x2 fungsi t, x3 fungsi t gitu. Yang kita punya tuh ini. Nah, dan kita bisa menuliskan ds-nya seperti apa. Oke. Setelah itu kalau kita mau mencari kecepatan saat t, v saat t misalnya gitu, nah nanti tinggal ds per dt. Nah, arahnya ke sana ya, ds per dt. Sehingga ds itu apa? Misalnya ds tadi kan h1 gitu kan, h1 dx1 ex1 ditambah ya, ditambah h2 lanjutkan sendiri masih panjang ya, sampai h3 dx3 ex3. Nah, ini kan ada per dt. Ini saya boleh tulis gini, per dt. Boleh seperti itu. Tapi juga boleh kayak gini. Boleh saya tulis di sininya aja nggak masalah. Nah, jadi nanti dx1 per dt, nanti ada dx2 per dt, ada dx3 per dt. Dan kita kan punya x1 fungsi t, x2 fungsi t, x3 fungsi t gitu kan. Nah, nanti tinggal diturunkan dari sininya. Oke ya. Itu kalau kita mau mencari kecepatan. Kemudian tambahan sedikit. H1 kali EX1 itu biasa juga disebut sebagai B1. Ini cuma tambahan sedikit ya. Tambahan. Jadi ini saya kasih tambahan sedikit. H1 kali EX1 itu biasa disebut sebagai B1 boleh atau BX1 juga boleh ya, sama aja. B1 aja ya. H2 kali EX2 biasa juga disebut sebagai B2. Ini kali ini biasa disebut sebagai B3. Sehingga nanti kita bisa mengatakan DS sama dengan DX1 B1 plus DX2 B2 plus DX3 B3. Seperti itu boleh. Oke, itu tambahan sedikit. Oke, kemudian setelah kita tahu faktor-faktor skala di masing-masing sistem koordinat ini, selain untuk mencari kecepatan seperti ini ya,
ada H1-nya, H2, H3 dan seterusnya. Ini mencari VT. Nah, selain ini kalau kita punya DS atau kita tahu faktor-faktor skalanya ini, kita bisa pakai untuk apa lagi? Nah, salah satunya adalah kita terapkan nanti untuk operator ini. Nabla atau delta. Delta ini kalau pada sistem koordinat kartesius kan seperti ini kan. Parsial XI ditambah parsial YJ ditambah parsial ZK. Nah, kemudian dapat kita kenakan dengan medan skalar atau medan tensor menjadi gradien, divergensi, kemudian rotasi atau curl, ya, kemudian apalagi namanya Laplacian, itu bisa. Tapi kalau pada sistem koordinat lengkung kita nggak bisa menulis delta ini tuh apa namanya delta nabla ini, nah, itu bentuknya seperti ini nggak bisa nih. Ini kalau kartesius oke, tapi kalau untuk sistem koordinat lengkung nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kalau sudah dikenakan pada medan vektor atau medan skalar, nanti jadinya seperti apa, gitu. Dan itu jadinya adalah seperti ini. Ini sudah saya rangkum ya, biar daripada saya nulis maksudnya. Oke, jadinya seperti ini. Lihat ini. Jadi gradien dari suatu medan skalar psi ini ya, itu bentuknya seperti ini. Dapat dicari dengan cara seperti ini. Ya, ini perlu dihafalkan itu ya. Kalau nggak hafal ya pokoknya lihat ini gitu ya. Divergensi ini cara cepatnya aja ya gini. Rotasi itu ini, Laplacian itu ini. Kita kan sudah punya tadi kan, H1 itu apa, H2 itu apa, H3 apa pada masing-masing sistem koordinat. Oke ya. Nah, jadi tinggal kalau kita punya medan skalar, ini skalar tapi fungsi dari X1, X2, X3 gitu maksudnya. Dan nggak harus X, Y, Z ya, tapi bisa R, theta, V, bisa yang lain. Nah, nanti kalau digradienkan seperti ini, itu cara mencarinya adalah dengan seperti ini. Demikian juga dengan kalau kita punya medan vektor A yang ini bergantung pada X1, X2, X3. Nah, nanti kalau didivergensikan itu mengikuti rumus ini ya. Sorry. Ini kalau dirotasikan mengikuti rumus ini. Nah, kemudian Laplaciannya pada medan skalar juga ini ya, pada ini seperti ini. Oke, ini saya hapus lagi. Yang penting paham ya. Ini nggak sempat saya ngasih contoh ya untuk yang gradien, divergensi, rotasi, Laplacian. Silahkan dipelajari ya, latihan sendiri. Kalau misal nggak paham, tanya boleh. Tanya lewat WA atau lewat mana juga nggak masalah ya. Oke, ini bahasan terakhir di sistem koordinat lengkung ya untuk mata kuliah Matematika Fisika 2. Berarti setelah ini kita ganti bab. Oke. Saya nggak tahu apakah penjelasan saya tadi mudah atau enggak ditangkap. Semoga mudah ya. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan, itu aja. Oke, cukup sekian video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.